Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Balik lagi di channel gua Rebel 98. Di video kali ini kita masih melanjutkan materi tentang fundamental cyber defense, atau bisa kita artikan sebagai dasar-dasar dari keamanan dalam lingkup cyber security. Jadi kita masih lanjutin lagi ya untuk materinya setelah gua nggak upload video udah cukup lama. Jadi langsung saja, materi yang akan kita bahas di video kali ini adalah tentang web application firewall ya. Jadi di pertemuan kali ini gua udah ngebuat ada beberapa tabel dari pembahasan yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu yang pertama ada introduction yang isinya penjelasan singkat mengenai WAF atau web application firewall, dan yang nomor 2 itu ada cara kerja. Yang ketiga gua juga sempat membuat kategori WAF ini kebagi dalam berapa tipe berdasarkan karakteristik atau penggunaannya. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman yang bisa diatasi dari WAF. Langsung saja sini kita masuk ke slide yang pertama mengenai apa sih WAF itu dan gimana cara kerjanya. Oke, yang pertama di sini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. WAF atau biasa kita sebut web application firewall adalah sistem keamanan yang dirancang untuk memantau, memfilter, dan memblokir lalu lintas berupa HTTP atau biasa kita sebut Hypertext Transfer Protocol maupun HTTPS atau bisa kita sebut lebih amannya lagi dari versi HTTP. Hal ini untuk mengantisipasi beberapa serangan umum yang marak kita temui, yaitu SQL injection. Yang kedua ada XSS atau cross-site scripting. Yang ketiga brute force. Yang terakhir adalah file inclusion. Dengan kata lain, WAF bertugas melindungi aplikasi web dari berbagai jenis serangan cyber yang menargetkan kerentanan dari sisi aplikasi. Lanjut ke slide yang kedua. Ini kita bahas juga mengenai cara kerja dari WAF itu kayak gimana. Nah, secara umum WAF bekerja menggunakan konsep reverse proxy, di mana ia menjadi penengah antara klien dan web server. Seluruh lalu lintas yang masuk akan melalui WAF terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan. Yang pertama itu memeriksa setiap permintaan request. Ada beberapa bagian ya. Yang pertama itu payload, header, cookies, dan parameter lainnya. Dan yang kedua ada analyze untuk mendeteksi pola serangan atau pattern dengan metode signature based atau anomaly detection. Nah, signature based ini apa? Signature based itu kayak database yang di dalamnya itu berisi data-data serangan apa aja yang kemungkinan menyerang web server ini ya. Dan yang kedua ini ada anomaly detection. Ini seperti bahasanya sudah kita ketahui ya. Ini pergerakan abnormal pada traffic, payload, header, cookies, dan parameter lainnya. Jadi ini bisa kita asumsikan ini adalah anomali yang terjadi di antara keempat ini ya. Yang pertama ada payload, header, cookies, dan parameter. Dan selanjutnya ada tindakan atau action, yaitu jika terdeteksi menggunakan request yang tidak normal ataupun sudah tercatat di database serangan, maka WAF akan memblokir. Misalnya memberikan tantangan ya kayak captcha atau hanya mencatat log aktivitas atau log activity lah nyebutnya.
Dan yang keempat ini ada penerusan atau forward. Jadi penerusan atau forwarding ini terjadi jika dia itu lolos melewati poin yang kedua ya teman-teman. Yang ini, yang analyze, jika dia itu lolos maka akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu penerusan forward. Lanjut kita membahas tentang kategori dari WAF atau Web Application Firewall berdasarkan penggunaan, contoh, dan skalabilitas. WAF sendiri ada kurang lebih ada 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama itu adalah network based yang bisa kita definisikan sebagai WAF yang bisa diinstal atau diimplementasikan sebagai hardware. Dan yang kedua ini biasanya terpasang di network layer. Network layer itu kayak gimana? Network layer itu seperti perangkat di dalam jaringan kayak router ataupun load balancer ya teman-teman. Yang seperti ini, load balancer. Yang ketiga, karakteristiknya itu dia memproses traffic berkecepatan tinggi. Traffic di sini adalah lalu lintas data ya teman-teman, pertukaran data ataupun yang tadi kita sebut di awal. User mengirimkan request ke web server. Yang keempat, instalasi WAF biasanya terjadi di data center atau instalasi fisik ya. Nah, yang terakhir ini cocok digunakan untuk menangani traffic besar. Yang selanjutnya kita juga membahas contoh dari network base, yaitu ada F5, Big IP ASM. Yang kedua ada ADC atau Citrix NetScaler. Yang ketiga Imperva. Yang terakhir ada Barracuda WAF. Oke, kita masuk ke tipe yang kedua. Di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari network base ya. Yang salah satunya itu kita masuk ke kelebihan dulu ya. Untuk kelebihan ini cocok untuk melayani latensi rendah dan throughput tinggi. Kelebihan yang kedua yaitu stabil untuk traffic skala besar ya. Yang ketiga, integrasi dengan perangkat jaringan yang semisal router ataupun load balancer ya, yang tadi slide sebelumnya. Dan bisa juga untuk memantau atau monitoring multi segment network. Nah, untuk kekurangan sendiri ini biasanya memiliki perawatan atau maintenance yang tinggi dalam segi biaya ya. Dan yang kedua, kurang fleksibel untuk perubahan cepat ya. Oke, lanjut. Umumnya network base membutuhkan ruang fisik ya untuk diinstal di data center. Dan yang terakhir, tidak ideal untuk aplikasi cloud. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari network base. Lanjut ke tipe yang kedua. Dan yang terakhir ini berpotensi downtime saat upgrade. Kita masuk ke bagian yang kedua atau host base WAF. Tipe WAF yang kedua. Nah, untuk karakteristiknya sendiri ini diinstal sebagai software ya. Ini sudah jelas karena dari namanya saja sudah tertera ya. Ini host base itu diinstal pada server aplikasi. Nah, yang kedua ini bisa diintegrasikan dengan operating system dan web application. Selain itu dapat disesuaikan dengan arsitektur yang ada di dalam sistem. Yang keempat, memberikan visibilitas mendalam terhadap request. Nah, yang terakhir, host base cocok digunakan untuk kebutuhan teknis tinggi. Nah, contoh dari host base WAF ini ada Mood Security,
ada Naxi, Shadow Diamond, dan yang terakhir ada Web Connect. Ini adalah termasuk kategori dari host based WAV, atau bisa kita artikan web yang diinstal di dalam server aplikasi. Lanjut, kelebihan dan kekurangan dari WAV tipe ini adalah kontrol penuh dan kelebihannya ada kontrol penuh atas aturan dan konfigurasi ya. Yang kedua, tidak membutuhkan perangkat tambahan. Ya jelas ya, karena ini diinstal pada server aplikasi, beda dengan tipe WAV yang pertama yang network, dimana ia memerlukan ruangan atau ruang space untuk ditaruh di beberapa infrastruktur jaringan. Yang ketiga, ini sangat fleksibel ya untuk aplikasi custom, bisa disesuaikan dengan arsitektur aplikasi web tertentu. Yang keempat, kita bisa logging dan audit mendalam. Dan yang terakhir, ini dapat diintegrasikan dengan sistem keamanan lain, yaitu IDS dan IPS. Untuk kekurangan yang pertama, ini jelas membebani resource server karena diinstal pada server aplikasi yang membutuhkan RAM atau mungkin space yang tidak sedikit ya. Jadi ini membebani resource. Yang kedua, berisiko crash jika salah konfigurasi. Yang ketiga, ini maintenance jelas lebih kompleks. Dan yang keempat, tidak ideal untuk traffic tinggi, traffic yang rame atau enggak yang macet, bisa kita artikan seperti itu. Dan yang terakhir, memerlukan skill teknis untuk setup atau persiapan sih. Lanjut, kita masuk ke WAV tipe yang terakhir, yaitu cloud. Ya mungkin kalian bisa mengartikan sendirilah cloud based WAV ini kurang lebih kayak gimana. Nah, jadi ini disediakan sebagai layanan SaaS atau apa ya singkatnya, software as service gitu kalau nggak salah. Dan cloud base ini tidak memerlukan hardware. Karena apa? Dia berjalan pada cloud atau awan ya, kayak gitu bisa kasarnya. Dan yang ketiga, cloud base memerlukan konfigurasi, yaitu mengubah pengaturan DNS. Ini yang keempat, dikelola oleh penyedia layanan atau vendor ya, mulai dari update, patching atau perbaikan dan lain sebagainya. Yang kelima adalah cloud base ini sangat cocok untuk beberapa aplikasi yang berjalan di atas awan ya, sangat cocok sekali. Bentar, ini gua hapus dulu. Ini ada beberapa macam. Yang pertama, Cloudflare. Ya mungkin kalian udah nggak asing ya. Ini banyak ditemui pada web manapun, mau kecil ataupun gede ya. Mungkin ada beberapa dari mereka yang menggunakan Cloudflare. Yang kedua ada AWS atau bisa kita sebut Amazon Web Service. Ada Akamai, dan yang terakhir dari Microsoft yaitu Azure. Lanjut, untuk kelebihan dan kekurangan dari cloud base, yang pertama, ini jelas kelebihannya implementasi cepat tanpa perangkat. Ya, ini bisa terjadi karena ini full dikelola oleh vendor ataupun penyedia layanan ya teman-teman. Yang kedua, ini skalabilitas tergolong cukup tinggi dan elastis. Selain skalabilitas tinggi dan elastis, ada kelebihan yang ada pada cloud base ya, yaitu update otomatis terhadap ancaman baru. Ini ada kaitannya dengan signature base atau database serangan ya. Jadi vendor-vendor sekelas Cloudflare, Akamai, dan Azure ini udah nyiapin update otomatis yang bersumber dari database mereka ataupun dari anomaly detection untuk
ancaman yang membahayakan. Yang ketiga, ini mendukung mitigasi DDoS kecil hingga menengah, tapi ini jelas tidak bisa mengenangani ya. Untuk traffic yang sangat gede banget itu dia akan kewalahan. Dan yang terakhir, biaya awal relatif rendah. Nah, ini akan kita bahas di poin berikutnya mengenai kekurangan. Oke, masuk ke kekurangan. Ini yang pertama jelas ketergantungan pada penyedia layanan ya. Karena konsep dasar Cloudburst itu sepenuhnya dikendalikan oleh vendor sekelas Akamai dan lain sebagainya itu. Semua update, patch, dan monitoring itu dikelola oleh vendor ya. Jadi kalau vendor bermasalah, ya web kita juga kena imbasnya gitu. Dan yang kedua ini jelas kustomisasi terbatas ya. Yang ketiga ini ada resiko privasi data ya. Dan yang keempat ini latensi di wilayah tertentu. Dan yang terakhir ini biaya langganan tinggi untuk traffic yang besar. Ini udah gua singgung ya di yang ini poin yang kelebihan. Ini ada kaitannya dengan ini. Apa hubungannya? Jika kelebihan ini biaya awal relatif rendah, berbeda dengan yang ini biaya relatif tinggi untuk traffic besar. Ini jelas karena semakin besar lonjakan traffic ataupun lalu lintas data, maka biaya atau tagihan bulanan mungkin tahunan ya kalian belinya itu akan membengkak gitu. Ya ini bisa kalian atur sendirilah untuk penggunaannya itu kayak gimana enaknya. Oke lanjut, kita masuk ke ancaman yang dapat ditangani oleh web application firewall. Yang ini udah gua buatin ada 6 ya. Yang pertama SQL injection, ini diserangan untuk mengakses database aplikasi, dan ada XSS atau cross-site scripting, menyisipkan kode berbahaya pada browser, singkatnya kayak gitu. Nah, yang ketiga ada file inclusion, ini akses tidak sah pada server file. Dan ada session hijacking, ini kayak pencurian cookies untuk mengakses pencurian cookies untuk akses tidak sah ke informasi. Dan yang keempat ini ada cross-site request forgery, request palsu atau berbahaya yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir ada command injection, ini eksekusi perintah sistem secara ilegal. Berdasarkan pembahasan kita dari awal hingga akhir, bisa kita tarik kesimpulan WAF ini adalah sistem keamanan lanjutan, hampir sama ya kayak firewall, cuma dia itu menangani serangan yang cukup kompleks kayak SQLI, XSS dan CSRF. Nah, di satu sisi sebagai keamanan, ini juga sebagai salah satu syarat standar keamanan pada beberapa perusahaan besar. Ini udah jelas lah. Karena mana mungkin aja cuma pakai firewall dan bisa kita asumsikan ini web ini aman atau gimana kan ya juga nggak mungkin. Mana tahu orang itu nyerang dari sisi mana kan kita tidak bisa memprediksi gitu. Namun tak selamanya web dikatakan aman, ia memerlukan update rutin, konfigurasi yang sesuai, dan solusi keamanan tambahan. Nah, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman.